Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Rakyat Kampus, di mana kita berbicara apa adanya, kritis, jujur, dan juga berani menantang arus. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Tri Amelia Citra bersama rekan saya Arik Atala. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, tema ini merupakan isu yang besar dan sudah diresmikan disahkan oleh pemerintah, dan pemerintah mengatakan bahwa pengesahan ini sebagai reformasi yang penting. Sementara itu banyak sekali kelompok masyarakat yang memandang pengesahan ini sebagai bentuk kekhawatiran adanya potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga lemahnya kontrol hakim, dan tentu hal ini tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita abaikan. Dan untuk mengupas terkait pengesahan KUHP ini telah hadir bersama kami, yaitu narasumber yang luar biasa yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, yaitu Bung Virgano Triadi Salam atau kerap disapa dengan Bung Vigo. Bung Vigo juga merupakan Ketua PK Hima Persis UIN Jakarta dan juga Sekretaris Departemen Litbang HMPS Hukum Keluarga UIN Jakarta. Bung Vigo, apa kabarnya, Bung? Baik, siap. Ya, sebelumnya terima kasih, Bung, karena telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami untuk berdiskusi terkait KUHP ini. Oke, Bung Vigo ya. Bung Vigo, gimana kuliahnya di UIN? Ya, begitulah. Lancar. Asik. Kuliah berjalan. Begitulah, santai-santai aja. Bung Vigo juga sebagai Ketua PK Hima Persis UIN Jakarta juga ya? Iya, betul. Dari track record keorganisasian sih kayaknya udah nggak diragukan lagi ya kan? Ya. Enggak banget sih. Udah ahlinya lah. Waduh. Gimana Bung Vigo bisa ngatur waktunya gitu buat antara kuliah terus di organisasi juga, itu gimana tuh ngatur waktunya? Gimana ya saya ngaturnya, paling mungkin dicatat aja sih. Dicatat. Tiap malam dicatat. Besok mau ngapain, misalkan kalau ada agenda. Besok mau kajian. Besok mau ada tugas ini. Nah, catat aja, nanti tiap setelah kerjain tugasnya besok contreng. Biasa di catatan WhatsApp gitu aja. Timeline control ya. Timeline control. Mantap. Gitu lah paling. Tapi pernah ngerasa kayak wah berat banget nih, udah harus aktif di sini terus kayak waktu tabrakan gitu. Gimana? Mungkin sempat ya ngerasa berat. Cuman kalau kita biasanya juga nggak ada kegiatan, kadang suka ini juga nggak sih? Apa ya? Boring ya. Boring betul. Gabut. Kalau misalnya malah nggak ada kegiatan gitu ya. Iya. Malah gabut sih jadinya. Kayak mendingan capek nggak sih? Nah itu dia, apalagi masih muda ya kan? Betul. Maksimalin lah mumpung masih muda. Untuk Sekretaris Departemen Litbang HMPS, bisa dikasih ini gak sih, kayak jelasin dikit lah? Iya, boleh lah, spill dikit. Kan kita ini ya masih maba kita ya. Oh, ini maba nih. Maba dong, masih semester 1 kita. Semester 1. Kak Citra aja semester 1. Ya apa ya, paling teman-teman daftar aja nanti kalau buka misalkan BEM atau misalkan himpunan jurusan atau himpunan fakultas, nanti daftar aja. Paling ya agendanya begitu, sekretaris urus persuratan, begitulah. Pasti nanti bareng-bareng nanti sama teman-teman organisasi jalanin. Kalau ininya, Bung, benefit yang udah kerasa banget gitu dari seluruh kegiatan yang udah Bung Vigo jalani, apa nih kira-kira? Kalau kita bicara soal materi ya mungkin nggak begitu kelihatan lah, misalkan dapat uang nggak, tapi dengan kegiatan-kegiatan itu kita berorganisasi itu menambah skill kita, bagaimana kita belajar bekerja sama lah sama tim, kemudian apalagi ya, pokoknya banyak lah pelajaran kalau kita berorganisasi. Paling gitu kalau kita berorganisasi. Apa sih Bung yang bikin Bung Vigo nih kayak
wah aktif deh di organisasi. Atau mungkin siapa panutan Bung Vigo ini yang bikin kayak wah gue pengen kayak dia nih yang wah banget di masalah perorganisasian gitu. Mungkin kalau saya pribadi mungkin merasa saya tuh punya prinsip lah, harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Sama dong kita. Sama ya. Cocok Kayaknya lah. prinsipnya cocok lah sama kita semua ya. Cocok ya. Makanya saya rasa organisasi juga salah satu tempat untuk kita lebih mudah untuk bermanfaat bagi orang sekitar, karena teman-teman organisasi bisa saling membantu. Kemudian nanti kita punya istilahnya tenaga yang lebih besar kalau kita bareng-bareng sama teman-teman organisasi nantinya. Oke. Sejak kapan, Bung? Sejak kapan? Nggak usah sejak kapan. Kita jadi malah curhat. Boleh lah. Curhat dulu ya. Ya gak apa-apa kan. Sebelum masuk inti materi. Inti paling mungkin saya mulai berkegiatan itu di semester 3 malah. Makanya kalau teman-teman yang udah semester 1 ini, wah teman-teman udah start lebih duluan. Saya rasa nanti teman-teman lebih menyala bangku. Jadi Bung Vigo nih aktif organisasi ini baru pas kuliah. Kebetulan dulu waktu SMA nggak aktif organisasi. Saya dulu tuh lebih ke nongkrong. Dulu nongkrong Pas ngopi. Paling begitu aja dulu kayak gitu aja. Terus akhirnya pas udah kuliah kan sadar ya kayaknya saya butuh, walaupun sebenarnya dengan teman-teman nongkrong juga bisa bermanfaat ya. Cuman di organisasi biasanya lebih terorganisir lah. Makanya saya akhirnya milih untuk berorganisasi, baik di internal ataupun di eksternal. Berarti Bung Vigo nih BEM sekaligus HIMA. Saya di HMJ, himpunan jurusan. Ke pembahasannya, Bung. Oh, boleh. Siap. Nah, pembahasan terkait KUHAP ini kan udah diresmikan ya, Bung, udah disahkan. Betul. Hari ini disahkan. Tadi pagi ya. Iya. Tadi pagi siang. Baru beberapa hari udah langsung disahkan gitu kan. Buru-buru banget gitu ya prosesnya. Nah, kayak mau apa aja. Ya. Terkait pengesahan ini banyak sekali gejolak-gejolak, banyak sekali penolakan gitu ya. Banyak juga pihak yang mengatakan bahwa KUHAP ini berpotensi menggerus hak asasi manusia. Nah, dari sudut pandang Bung Vigo sebagai mahasiswa hukum, apakah Bung Vigo melihat dengan hal yang sama? Dan apa yang membuat Bung Vigo harus mengkritisi terkait KUHAP ini, Bung? Baik. Mungkin sebelum kita jauh ya ke materi intinya, materi dari KUHAP tersebut, ini yang harus menjadi sorotan kita di awal itu dulu mengenai formalitasnya ataupun prosedur pembuatan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari disahkannya KUHAP ini telah memberikan sinyal baru bahwa demokrasi kita lagi-lagi mundur. Betul banget. Bagaimana kalau kita lihat kan dimulai dari Omnibus Law, kemudian Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang TNI dan Undang-Undang lainnya, termasuk hari ini kita mendapatkan KUHAP yang sudah disahkan, yang mana prosesnya hampir-hampir mirip, yang mereka di sana istilahnya mengesampingkan lah partisipasi publik. Gak transparan ya? Gak transparan, betul. Makanya di dalam tuh kalau kita bisa lihat kemarin dalam rancangan undang-undang tersebut prosesnya kan istilahnya ada apa ya teman-teman, draftnya ini seperti aneh begitu. Draftnya aneh, menurut saya aneh. Kenapa? Karena kemarin kita tidak menemukan di kampus-kampus hukum tuh atau di kampus-kampus lain lah, kita sama-sama tidak menemukan mengenai draft resmi seperti yang dikatakan Kak Citra tadi, mana transparannya. Padahal sebenarnya dalam merancang undang-undang kan salah satu asasnya ada unsur transparansi. Nah, karena ini udah disahkan gitu, ibaratnya nasi udah jadi bubur juga gitu ya. Betul, nah, kira-kira apa sih skenario terburuk gitu dengan disahkannya KUHAP ini? Jadi gimana nanti praktik secara hukumnya di Indonesia?
Menurut Bung Vigo. Ini menurut kacamata kami teman-teman kemarin berdiskusi bagaimana dampaknya akhirnya. Nah, mungkin kita lebih masuk ke materi KUHAP-nya itu sendiri ya. Begini, yang perlu digarisbawahi bahwasannya kalau kita berbicara soal KUHAP itu kita berbicara soal yang mana regulasi ini dibentuk untuk melindungi hak-hak pelaku. Maksudnya apa? KUHAP ini dibuat untuk melindungi hak-hak pelaku, yang mana bukan berarti KUHAP ini dibuat untuk menghukum pelaku itu sendiri. Jadi kalau urusan disanksi kan ada di KUHP. Nah, tapi kan dalam proses beracaranya nanti para pelaku ini juga memiliki hak-hak yang nantinya mesti dilindungi. Nah, kemudian kan, tapi kalau kita lihat di perkembangannya ternyata KUHAP ini pada materinya kontroversial sekali. Seperti yang dikatakan Bung Atar tadi, kemudian Kak Citra, mulai dari lemahnya hakim Nah, betul. Di sini kita merasa juga, kami berdiskusi dengan teman-teman bahwasannya materi KUHAP ini sendiri juga dibuat tidak melalui kajian evaluatif. Kita merasa bahwa di mana DPR di sini yang mengambil alih memang untuk rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana ini sendiri. Ini mereka membuat bahwasannya mereka tidak membaca atau melacak laporan-laporan. Entah itu laporan dari Komnas HAM ataupun Ombudsman atau Kontras, kemudian dan ya organisasi masyarakat yang lainnya lah yang fokus terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, di situ kita melihat bahwa di sini DPR sepertinya tidak melakukan kebijakan atau mereka tidak melakukan kajian-kajian evaluatif, sehingga khawatirnya dalam terlaksananya KUHAP ini, kalau kita baca di rancangan undang-undangnya, nanti akan melanggar hak-hak asasi manusia yang ada nantinya. Tapi gimana pendapat Bung, karena ada anggota dewan yang mengatakan ini nih pandangan publik gitu. Kita bikin rancangan ini ya karena dari kacamata publik juga gitu. Nah, kalau saya memandang ya ini pejabat kalau nggak salah ya itu ya dia mengatakan bahwa memang ini dari partisipasi publik ya. Nah, tapi kami juga bingung partisipasi yang mana sih yang istilahnya dikutip mereka yang mereka legitimasi bahwa ini partisipasi publik loh. Nah, padahal kan nyatanya kalau kita lihat sampai hari ini bagaimana termasuk di forum dosen pidana Indonesia itu yang terdiri dari 11 dosen, termasuk ada dosen-dosen dari UI, kemudian ahli pidana dari UB dan 11 dosen lainnya lah. Itu mereka menolak mengenai rancangan undang-undang yang dibuat dari DPR ini sendiri. Kemudian bagaimana kita melihat situasi hari ini pula, sampai hari ini kan mahasiswa masih istilahnya mereka melawan lah atau mereka menolak gitu dengan aksi-aksi yang ada kan. Kita lihat hari ini mereka menolak, dari elemen-elemen masyarakat hari ini menolak. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada keselarasan apa yang dijelaskan sama pejabat yang dibilang Bung tadi. Apakah memang betul misalkan ini partisipasi publik atau misalkan udah diambil dari pendapat-pendapat masyarakat umum? Sepertinya kalau kita lihat fakta kayaknya bertentangan. Publik yang mana ya kan? Publik yang mana, betul. Jadi menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau singkatan dari YLBHI, terdapat tumpukan masalah dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan. Proses pembahasan nampak terburu-buru untuk mengejar pengesahan KUHAP agar dapat berlaku bersama dengan KUHP baru pada Januari 2026. Berarti yang selaras dengan Bung katakan bahwa emang
revisi ini emang rancangan ini KUHP ini emang dibuat buru-buru, emang buat KUHP yang baru dan yang akan nanti dilaksanakan di 2026 ya Bung? Iya betul. Nah seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasannya memang dalam prosedurnya pun akhirnya kan YLBHI juga mencatat bahwa ada prosedur-prosedur yang tidak sesuai. Mereka terkesan buru-buru. Nah ini yang sebenarnya menjadi catatan penting kita semua, bahwasannya kita tidak boleh buru-buru. Karena kenapa? Dalam beberapa tahun ya, dari semenjak kita merdeka lah, KUHP ini kan bekas dari Belanda lah ya. Nah sampai hari ini kan yang kita temukan banyak terjadi pelanggaran dalam proses acara pidana itu sendiri, dimulai dari penyelidikan maupun sampai di persidangan. Nah, kemudian kami merasa rancangan yang dibuat bukan menjawab terhadap tantangan-tantangan ataupun fakta-fakta sosial yang ada ya untuk saat ini, bagaimana banyaknya pelanggaran HAM di dalamnya ketika proses itu terjadi. Nah, malah ada istilahnya masalah baru di rancangan undang-undang KUHP ini. Bukannya kita selesain masalah yang ada, malah nambah masalah baru ya. Nambah masalah, betul. Jadi kita merasa ada bertambah lah masalah-masalah di dalam ini, di KUHP nih. Nah, tadi kan dampaknya itu salah satunya itu ya pengawasan hakim itu dipersempit gitu ya Bung. Nah kira-kira kalau misalkan pengawasan dari hakim ini dipersempit, itu dampaknya buat potensi tindakan sewenang-wenang tuh gimana tuh? Oh siap. Nah berarti nih kita yang menjadi sorotan itu mengenai upaya paksa. Nah di rancangan undang-undang KUHP ini ada yang namanya upaya paksa, tapi di KUHP lama juga udah diatur. Nah yang menjadi sorotan kemudian yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah bagaimana upaya paksa ini digunakan. Nah yang dikatakan Kak Citra tadi mungkin mengenai istilahnya tuh habeas corpus. Itu istilah Latin, maksudnya adalah penunjukan tubuh. Maksudnya apa? Dalam acara pidana, jadi ada upaya paksa untuk melakukan sebuah penahanan. Jadi para istilahnya tersangka ini dapat mereka langsung ditangkap, ditangkap, betul. Dan mereka bisa ditahan. Ini namanya upaya paksa. Akan tetapi ada regulasi khusus dalam melakukan upaya paksa ini dalam hal penahanan. Nah, penahanan ini dilakukan itu sebelumnya diatur harus melalui izin dari hakim, betul. Jadi hakim yang memberikan izin. Maksudnya apa? Jadi dalam proses penyelidikan, jadi begini, kan kalau kita bicara soal acara pidana kan dimulai dari penyelidikan, yang mana penyelidikan kan awalnya dia membuktikan bahwa ini ada peristiwa apa, apakah ini tindak pidana atau tidak. Nah, yang berhak melakukan penyelidikan itu aparat, dalam hal ini biasa polisi. Nah, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya penyidikan. Nah, penyidikan ini memastikan nantinya lanjutan dari penyelidikan bahwa tindakan, misalkan kalau ada tindakan istilahnya apa tadi, pidana apa yang dilakukan. Nah, pidana apa yang dilakukan. Makanya kalau penyelidikan mungkin kayak ada tabrakan, ada orang jatuh, kita menemukan bahwa ada orang tergeletak nih. Pasti diselidik dulu. Ketika diselidik dilihat apakah ini ada tindak pidana, apakah ini jatuh sendiri, istilah apa? Laka lantas sendiri, apa? Kecelakaan sendiri lah pokoknya. Nah, kemudian kan akhirnya di tahap penyidikan akhirnya dikembangkan bahwa ternyata ini ada korban tabrak lari dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau kita berbicara dalam hal yang izin upaya penahanan tadi, itu upaya paksa penahanan memang bisa dilakukan, tapi dalam tanda kutip diminta izin oleh hakim. Nah, di rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini
hakim sudah tidak, istilahnya dia sudah tidak wajib lagi lah, udah nggak ada wewenang. Penyelidik pun jadi penyelidik boleh mereka langsung tahan aja tanpa izin dari hakim dulu. Nah, hal ini kami mengkhawatirkan lah adanya tindak sewenang-wenang. Karena kenapa? Memang kalau kita bicara soal penahanan, penangkapan, kan ini hal yang istilahnya kebebasan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa dia harus ditahan dan lain sebagainya? Kenapa upaya paksa ini harus minta izin kepada hakim? Karena hakim yang tahu betul unsur-unsur apa yang telah dia perbuat akhirnya kan. Apakah dia layak untuk ditahan? Nah di rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana ini melihat bahwa ketika sudah tidak ada kewajiban untuk mereka meminta izin, ini dikhawatirkan nanti ada apa? Ada sebuah tindak sewenang-wenang, kemudian akhirnya ada sebuah kriminalisasi. Kami khawatir seperti itu yang akan terjadi nantinya, dan ini pastinya bertentangan dengan proses yang namanya due process of law. Maksudnya apa? Ada kebenaran dan keadilan, karena memang di makna carta ya 1215 itu berbicara tentang hak asasi manusia, yang mana due process of law ini prinsip yang mana perlindungan bagi hak-hak pelaku tersebut, tidak ada kesewenang-wenangnya. Nah, kemudian dari rancangan undang-undang KUHP baru ini mengenai izin dari pengadilan, izin dari hakim tadi ini dapat melegitimasi keluarnya dari prinsip due process of law tadi. Itu yang kami khawatirkan. Jadi tuh kalau misalkan wewenang dari hakim itu udah nggak ada, berarti ini bisa dibilang kan yang aparat di sini kan biasanya polisi ya, Bung. Berarti superioritas polisi di sini bisa kita pertanyakan dong. Kayak apakah benar-benar polisi semua, ntar yang tindak lanjutin polisi sampai yang baru jadi tersangka langsung bisa dijebloskan ke penjara atau ditahan jadi tahan rumah atau segala macam. Berarti ini polisi ini aparat yang terlalu super power banget dong ya. Betul, berkuasa banget gitu ya. Berkuasa banget. Iya. Kalau kita lihat ya, juga sebenarnya kalau kita sorot di rancangan undang-undang tersebut, ada di pasal 7 sama pasal 8 itu dikatakan bahwa memang PPNS kemudian penyidik khusus itu di bawah koordinasi Polri. Nah, jadi di sini ada wewenang khusus seperti dibilang Bung Atar tadi, bahwasannya di sini akhirnya melegitimasi bahwa Polri menjadi superpower, wewenangnya menjadi besar. Nah, kan tetapi kalau kita lihat ya teman-teman, bagaimana proses peradilan di Indonesia itu sendiri, kan dalam hal penyidikan itu dilaksanakan ya pegawai negerinya itu oleh aparat itu sendiri, jadi polisi. Nah, kemudian yang fakta-fakta kita temukan bahwa sering ada penyiksaan ketika temukan penyelidikan, dan hal ini ya sudah kayaknya kita sudah ketahui bersama lah. Nah, mungkin kalau saya mau boleh cerita, salah satu ada adik kelas saya juga dia pelaku tersangka pencurian. Nah, kemudian waktu di tahap penyelidikan dibawa, belum sampai di tahap-tahap selanjutnya dalam proses hukumnya, tapi ya di kelas saya ini udah meninggal, dibawa polisi balik ke rumah dalam keadaan meninggal. Nah, kemudian dikatakan bahwa tersangka meninggal karena sakit lah, tetapi akhirnya betul seorang Palu ya, LBH Palu tuh akhirnya sempat itu LKB HMI cabang Palu kalau nggak salah itu membuka, ternyata hasil visum et repertum, kemudian dilihat bahwa ini bukan karena sakit, ini ternyata ada tindakan-tindakan yang sewenang-wenangnya, penyiksaan. Nah, dalam hal ini kan, padahal negara kita menjamin bahwa tidak ada siksaan untuk
warga negara. Kalau kita mengacu dalam konstitusi kita di pasal 28. Apalagi baru nyampe tersangka udah di betul. Nah, jadi dikatakan di konstitusi kita bahwa tiap masyarakat itu disiksa, mereka tidak dapat dikurangi. Kemudian kalau kita lihat di konstitusi di 28I itu selanjutnya dikatakan bahwa tiap masyarakat itu berhak tidak mendapat siksaan. Nah, itu juga sama bunyinya yang ada di Undang-Undang Nomor 39 mengenai HAM di pasal 33 kalau tidak salah ya. Nah, kemudian sebenarnya dalam hal penyelidikan tersebut juga itu juga tidak boleh ada tindakan seperti itu, walaupun misalkan dia dicurigai melakukan tindak pidana. Hal itu tidak boleh, teman-teman. Teman-teman lihat di KUHP di pasal berapa tuh ya? Di KUHP itu dikatakan bahwa para pegawai negeri dalam hal ini termasuk aparat, mereka tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenangnya memaksa secara fisik maupun psikologis untuk agar mereka itu mengaku melakukan sebuah tindakan. Kalau mereka melakukan tindakan itu dijerat dengan hukuman 4 tahun kalau nggak salah itu. Jadi maksudnya di sini sebenarnya negara ini telah membuat peraturan. Kemudian peraturan yang sudah jelas menjamin masyarakat agar tidak disiksa, mereka haknya dijaga oleh negara, kan tetapi dalam hal ini, dalam posisi tersebut kan banyak kita temukan ada proses yang tidak sesuai dari apa yang kita cita-citakan, tidak sesuai dari apa yang seharusnya di dalam undang-undang. Nah, kebetulan dari pihak-pihak mereka. Nah, mestinya ini menjadi bahan evaluasi. Bukan berarti mereka harus ditambah wewenangnya, akan tetapi diperhatikan apa yang mereka lakukan. Nah, gitu. Kenapa malah jadi terlalu superioritas, ya kan? Malah mereka yang istilahnya banyak kasus kemarin, maksudnya banyak melindas, memukul, kan? Ya, satunya. Betul. Malah kayak makin dikasih power gitu. Malah dikasih Nah, power. iya. Betul. Padahal mestinya kan ini ya harus kita batasi, malah mereka lebih harus hati-hati lagi dalam bertindak. Itu terkait polisi mungkin agak menyeleweng ke dari ini ya. Tapi saya bertanya-tanya terkait polisi yang mereka malah ditambah wewenangnya. Bukankah Presiden Prabowo Subianto kemarin setelah kejadian yang melindas itu bakal ada reformasi polisi? Ini gimana malah? Apakah reformasi di sini yang dimaksud adalah semakin adidayanya polisi atau aparat, atau kebalikannya gitu? Iya, betul. Kemarin kan ada rencana lah. Ya sekarang sudah dibentuk kan timnya kalau nggak salah. Kabinet reformasi Polri ya. Juga betul harusnya direformasi. Tapi sayangnya perhatian di salah satunya dalam kitab undang-undang acara pidana ini pun tidak diperhatikan melalui regulasi ini. Jadi bukan cuman masalah law enforcement. Dalam aksinya saja mereka sebagai aktor, tapi juga di KUHP ini ternyata ada akhirnya kemungkinan yang terjadi sehingga terjadinya sebuah pelanggaran di sana. Itu yang kami khawatirkan juga. Menurut Bung sendiri gimana sih pendapat Bung, kayak misalkan tiba-tiba HP diambil, laptop diambil, data-data elektronik kita juga bisa diambil gitu. Secara hak asasi manusia gitu loh. Gimana menurut Bung, kayak atau diam-diam menyadap, merekam atau mengotak-atik ini kan sosmed kita kan. yang harus privasi kita malah kayak wah mereka bebas bisa obrak-abrik, bebas banget jadinya gitu loh. Gimana Bung? Nah, ini juga narasi yang meluas ya, karena memang kalau kita baca sama-sama memang itu yang akhirnya dikhawatirkan dapat terjadi ketika rancangan undang-undang KUHP ini berlaku. Nah, mengenai hal tersebut pastinya kami juga istilahnya kecewa lah dengan mereka telah membuat rancangan undang-undang yang di sana akhirnya kebebasan warga ataupun masyarakat dapat
berhak untuk hidup dengan tenang, ini malah terancam. Betul. Melalui KUHP tersebut, yang mana upaya paksa ini bisa dilaksanakan. Ya kita berbicara soal upaya paksa lagi, kan itu banyak pasalnya. Upaya paksa salah satunya penggeledahan, ada peretasan yang dibilang tadi, kemudian apalagi ya, penangkapan, penahanan, ini hampir sama. Jadi nanti mereka tidak lagi izin pada hakim. Mereka tidak perlu izin sama hakim, mereka dapat melakukan hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kami adalah bagaimana ketika nanti teman-teman tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba digeledah dan lain sebagainya. Ini yang menjadi kekhawatiran kami, karena kenapa? Teman-teman sebenarnya belum terbukti bahwa teman-teman adalah melakukan tindak pidana, tapi melalui hukum ini atau misalkan peraturan ini melegitimasi mereka. Yang mana KUHP ini akhirnya melegitimasi bahwa hal-hal tersebut bisa terjadi, kemudian yang mana mengancam kebebasan warga itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga ini jauh dari prinsip due process of law, yang mana sebenarnya hak dari masyarakat, kemudian keadilan dan kebenaran itu jauh dari prinsip ini. Makanya KUHP ini perlulah untuk kita jeli lagi atau kita mengkritisi lagi apa-apa yang telah disahkan. Kalau ini kan karena ya balik lagi tadi udah disahkan, terus gimana cara kita ibaratnya perlawanan gitu, apa yang harus kita lakukan setelah disahkannya ini gitu? Kalau udah disahkan ya pastinya nanti kita bisa mulai dari formalitasnya, kemudian materinya itu bisa kita lawan. Jadi kita bisa ajukan ke MK salah satunya. Jadi kita semua bisa mengajukan ke MK bahwa undang-undang ini dilaksanakan tidak sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita misalkan mau lawan secara materi, ya kita bawa aja istilahnya dasar-dasar kita ataupun dalil-dalil kita yang memang undang-undang ini akhirnya bertentangan dengan undang-undang dasar yang ada. Misalkan dia melanggar hak asasi manusia, melanggar ini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melawan nantinya undang-undang tersebut. Untuk melakukan pengajuan tersebut kita nggak bisa butuh banyak orang juga ya, maksudnya. Tapi sedangkan sekarang juga masih banyak masyarakat dan termasuk mahasiswa-mahasiswa yang masih mengabaikan terkait isu-isu ini. Nah, gimana sih cara kita buat menyadarkan bahwa isu ini penting untuk kita bahas, penting untuk kita kritisi, begitu? Gimana, Bung? Baik, untuk mengkritisi hal ini ya. Mungkin kalau saya melihat juga fenomena yang ada ya, Gen Z ini, yang Gen Z termasuk saya lah. Kita kan sekarang banyak didominasi Gen Z lah. Betul. Jadi kalau saya lihat bisa mereka ini cuman emosi sesaat aja. Kadang FOMO-FOMOan gitu ya. Bisa jadi FOMO. Cuman kadang mereka cuman emosi sesaat, mereka marah, tapi akhirnya mereka tidak benar-benar kawal terhadap isu ini. Bagaimana mereka akhirnya marah di hari itu, kemudian besok-besok mereka tidak kawal, mereka tidak melakukan perlawanan. Lupa. Ada tren baru langsung kayak ya udah, kemarin udah ada tren baru nih. Ada tren baru, apalagi ada gosip artis. Diikutin langsung. Gosip artis yang naik. Makanya tuh itu yang menjadi istilahnya harus menjadi kesadaran kita semua lah. Betul. Bagaimana kita untuk mengkawal terhadap isu-isu yang ada, termasuk salah satunya ini KUHP tersebut. Bahkan parahnya lagi ya menurut pandangan saya, ini sampai disabilitas ya Bung ya? Betul. Jadi sebenarnya yang digaungkan juga di KUHP baru ini, mereka berbicara soal adanya hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi ini cuman kalau saya katakan hanya aksesoris aja. Mereka mengatakan ya ini hanya sekedar terminologi aja lah di dalamnya, tapi tidak betul-betul melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas. Iya, karena ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional ya Bung ya. Iya betul. Hak kemanusiaan aja diabaikan, apalagi hak yang lain gitu ya. Iya betul.
Tapi kalau dari moderator sendiri kira-kira pro nggak apa kontra terhadap isu-isu kemarin mengenai KUHP ini? Kontra tentunya. Kontra. Apa ya, dari proses perancangannya aja udah janggal gitu, udah gak transparan. Ya dari situ aja berarti kita udah tahu nantinya KUHP ini bakal banyak hal-hal yang nggak pro ke rakyat gitu kan. Malah jadi memperkuat tadi aparat-aparat kayak gitu. Jadi nggak pro ke rakyat kecil lah ibaratnya. Iya. Jadi tuh kayak kepikiran apakah ini KUHP ini juga salah satu bentuk tunggangan politik dari ya kan? Masa iya sih kayak bikin rancangan gitu, revisi undang-undang gitu dengan secepat itu gitu. Kayak janggal banget. Betul. Tuh, apalagi kayak isu penahanan juga bisa jadi lebih lama ya Bung ya. Udahlah kita nggak tersangka, terus tiba-tiba ditahan lebih lama dan bahkan juga lebih mudah gitu. Iya. Nah, padahal juga kalau kita lihat kan dalam kasus-kasus yang ada kan, dalam proses penahanan, penangkapan sering diabaikannya hak asasi dari tersangka-tersangka tersebut. Bukannya malah menjadi bahan evaluasi, malah ditambah masanya, mereka dapat menahan lebih lama nantinya. Apakah penahanan ini adalah ultima ratio-nya ataukah sebuah langkah pertama nih? Kayaknya kalau KUHP di KUHP ini penahanan ini kayak langkah pertama untuk dapat tersangka gitu. Kan ataukah harusnya penahanan ini itu bentuk akhir gitu kan? Kalau misalkan diselidiki baru ketemu kalau dia nih tersangkanya, baru itu penahanan dong. Tapi kalau misalkan langsung ditahan, apakah ini sesuai gak sih sama yang hukum yang seharusnya berlaku gitu? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal hukum yang berlaku, kalau merujuk pada KUHP, iya sesuai pada yang berlaku, akan tetapi ada peraturan-peraturan yang lebih fundamental akhirnya dapat dilanggar. Mengenai apa? Ya mengenai kebebasan tadi, kebebasan dari masyarakat itu sendiri, kebebasan dari tiap warga negara yang mana mereka berhak hidup damai, mereka dijaga hak asasinya. Nah, dengan legitimasi undang-undang ini disahkan, pada akhirnya menimbulkan kemungkinan yang mana terjadi sebuah penyelewengan kekuasaan yang akhirnya nanti mengkriminalisasi teman-teman yang misalkan nanti ditangkap, begitu kira-kira. Kalau misalkan kita lihat dari, kita kan negara demokrasi ya Bung ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang demokrasi, negara demokrasi itu sendiri, apakah undang-undang ini KUHP ini sesuai dengan demokrasi ataukah udah menyeleweng ini dari prinsip demokrasi itu sendiri gitu? Nah, kalau kita berbicara demokrasi pasti kita berbicara soal kebebasan, dan kita berbicara soal kesetaraan, kemudian kita berbicara soal persaudaraan. Nah, kemudian bagaimana dalam pembentukan undang-undang ini, apakah sudah ada unsur kebebasan di dalamnya? Saya rasa kita sudah melihat ya bagaimana kebebasan partisipasi publik bahkan tidak dianggap. Kemudian kalau kita mau lihat kesetaraan yang mana yang diatur, apakah kepentingan siapa yang pada akhirnya menjadi rujukan dari DPR ini dalam merancang undang-undang ini. Kemudian persaudaraan yang mana yang akhirnya saling melindungi hukum tersebut. Bahkan ini menjadi sebuah alat yang bisa mengkriminalisasi saudara-saudara nantinya ketika ditangkap. Nah, kalau kita berbicara soal bagaimana rancangan undang-undang ini, mungkin kita lebih fokus ke tadi formalitasnya. Nah, bagaimana formalitasnya tidak sesuai dengan partisipasi publik. Kemudian seperti dibilang Kak Citra tadi, tidak adanya proses transparan. Itu bentuk dari sebuah partisipasi yang demokrasi. Nah, nampaknya ada istilahnya
bertentangan lah dengan konsep demokrasi itu sendiri. Tapi apa ya, DPR itu bilang katanya kalau proses penyadapan tanpa seizin oleh aparat itu katanya itu berita yang hoax. Nah itu benar nggak sih hoax atau gimana, Bung? Mungkin kalau kita lihat ya di rancangan undang-undang tersebut, sebenarnya memang itu sebenarnya kekhawatiran yang ada. Nah kekhawatiran yang ada, akan tetapi memang di rancangan undang-undang tersebut itu juga akhirnya melegitimasi, akhirnya menyetujui bahwa tindakan-tindakan mereka tadi keluar dari due process of law tadi, yang mana mereka bisa melakukan tindakan itu tanpa mereka izin kepada hakim, kemudian mereka bisa melakukan di waktu sebelum waktu di penyelidikan pun mereka sudah bisa melakukan itu. Nah ini yang dikhawatirkan akhirnya melanggar hak-hak pada masyarakat itu sendiri, dan ini menjadi kekhawatiran walaupun memang itu belum terjadi, tapi ini kan melalui analisis masyarakat, apabila regulasi ini sah, kemungkinan yang terjadi akan seperti ini. Apakah dalam jangka waktu sampai ke MK, yaitu uji material ini, KUHP ini bisa di judicial review ataukah di peninjauan kembali gitu, Bung? Kalau dari kacamata saya pastinya bisa. Pertama mungkin kita bisa melakukan uji formil dulu, bagaimana formilnya ini tidak sesuai lah dengan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Ya pokoknya itulah. Nah, jadi kalau kita melihat proses formilnya, sudah dari awal kita bisa melihat bahwa adanya pembuatan yang kilat, kemudian pembuatannya tidak sesuai dengan panduan-panduan yang ada, tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pastinya nanti kita bisa melakukan judicial review mulai dari uji formilnya. Kalau misalkan kita berbicara juga soal uji material, saya juga yakin kayaknya bisa. Karena apa? Di sana memang ada undang-undang yang akhirnya bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, seperti yang ada di konstitusi kita. Kalau kita berbicara mengenai hak asasi, nah rancangan undang-undang KUHP yang telah disahkan juga dapat terjadinya sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pada akhirnya kita bisa menguji materi ini, apakah memang dia terbukti nanti melanggar hak asasi yang ada. Jadi sebenarnya KUHP ini memiliki semangat untuk pembaharuan gitu ya, untuk pembaharuan negara kita khususnya. Tapi banyak pasal yang justru menguatkan kekuasaan negara, aparat, dan yang terkait dengan mereka, tapi melemahkan kontrol peradilan, mengurangi hak-hak warga negara, dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan ya, Bung ya. Oke. Berarti bisa kita katakan juga bahwa KUHP yang baru saja disahkan ini adalah sebuah kemunduran ya dari KUHP yang sebelumnya. Ya. Gimana menurut Bung? Iya, saya merasa KUHP yang lama aja kan, kemarin dalam istilahnya dalam aksinya atau dalam tindakannya, dalam praktiknya ini banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Nah, aslinya itu menjadi bahan evaluasi untuk di KUHP barunya kalau misalkan memang mau diperbarui kan. Kayaknya memang harus diperbarui. Tapi dalam pembaruan yang ada bukan jadi istilahnya hilang istilahnya masalah-masalah tersebut, akan tetapi malah bertambah seperti dibilang itu tadi. Dibilang Kak Citra, ada masalah-masalah baru yang timbul dalam KUHP ini. Oke. Mungkin terakhir ya, closing statement mungkin dari Bung Vigo mengenai KUHP ini. Kalau menurut closing statement, jadi ada teori ini begitu terkenal lah, atau teori atau sebuah perkataan ya, bahwasannya hukum itu apabila pembuatannya
atau hukumnya itu tidak baik, akan tetapi penegaknya baik, hasilnya akan baik. Tapi hukum akan menjadi buruk ketika hukumnya baik atau aturannya baik, penegaknya tidak baik. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Bung Vigo sekali lagi ya karena telah menyempatkan dan berdiskusi. Ini luar biasa, insight baru ya untuk kita. Kemudian juga artinya di sini yang perlu kita awasi dari implementasinya ya, karena sudah disahkan juga, artinya kita harus lebih mengawasi implementasi dari KUHP baru ini agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan juga kesewenang-wenangan gitu. Oke, Bung, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Bung Atar sama Kak Citra. Untuk teman-teman semuanya, tetap kritis, tetap bersuara, dan jangan pernah takut untuk menyuarakan khususnya terkait isu-isu yang ada di Indonesia. Betul. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.